Pemirsa, guna terjalinnya komunikasi yang baik dalam menangkap dan menyerap aspirasi masyarakat dengan pendekatan yang mudah dipahami, para wakil rakyat perlu membangun citra diri melalui komunikasi yang humanis. Setidaknya hal tersebut disampaikan pimpinan redaksi Radar Banjarmasin, Toto Fahrudin, saat menyampaikan materi membangun citra diri melalui komunikasi humanis pada BIMTEK anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang difasilitasi oleh LP2M Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Menurut Toto Fahrudin, keterampilan komunikasi humanis ini perlu dimiliki oleh para wakil rakyat dalam menjalin kedekatan dan hubungan emosional yang terbangun lewat komunikasi relasi yang erat secara psikologis saat mereka tampil atau turun ke masyarakat. Komunikasi humanis ini diterapkan dengan penggunaan bahasa yang simpel dan sederhana agar masyarakat bisa lebih memahami percakapan yang dilakukan saat masa reses atau kegiatan lainnya ke masyarakat dilakukan. Selain itu, komunikasi humanis juga dimaknai secara nonverbal dengan gestur dan cara berpenampilan yang penting dalam memberikan gambaran secara psikologis kepada masyarakat, bahkan identitas personal sebagai wakil rakyat dengan melepaskan atribut atau simbol, sehingga nantinya tidak menimbulkan antipati di masyarakat. Jadi misalnya wakil rakyat yang pengen masuk ke satu basis konstituen yang itu merupakan basis nelayan misalnya. Maka ketika dia ingin muncul tentu dia harus bisa memahami karakter masyarakat di sana seperti apa. Nggak mungkin dia berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang terlalu teknis, bahasa-bahasa yang terlalu politis, tetapi dia akan lebih mudah masuk ketika dia bisa memahami bahwa masyarakat sangat mudah memahami ketika itu bahasanya bahasa yang simpel, sederhana, yang tidak perlu menerjemahkan terlalu sulit sehingga dia juga bisa terjalin komunikasi. Dan yang pasti komunikasi humanis itu tidak hanya dimaknai secara komunikasi secara harfiah terjadi percakapan, tetapi simbol-simbol yang melekat dalam atribut pakaian itu juga menjadi bentuk komunikasi. Ketika misalnya tampil dengan gaya berpakaian yang itu formal, masuk ke tengah masyarakat yang berada di pasar, misalnya di sawah. Nah, orang akan lebih memandang bahwa ini identitas personal sebagai wakil rakyatnya tidak memahami bagaimana psikologis publiknya. Nah, bagi publik ini akan memberikan gambaran bahwa dia tidak mengerti bagaimana situasi dan kondisi masyarakat. Nah, ini akan menimbulkan antipati. Nah, jadi komunikasi humanis tidak dimaknai secara harfiah bahwa komunikasi dalam konteks berbicara saja, tapi juga komunikasi verbal, nonverbal yang itu termunculkan, terlihat dari atribut-atribut atau simbol-simbol yang digunakan dalam pakaiannya, cara bicaranya, gesture dan cara dia tampil juga. Toto Fahrudin menambahkan komunikasi humanis ini perlu dikuasai oleh para wakil rakyat, tidak hanya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tetapi juga menjadi hal yang penting dalam konteks politik saat masa ketika mereka ingin menghadapi kembali pemilihan legislatif nantinya. Erwin Yudanuari, Banjar TV.